Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
Shalom, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Vanessa Michelle kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan juga kita akan membahas renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sudah ada bersama saya seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Henok Immanuel Ongan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dan pemirsa, kita akan membahas tema terlepas dari dosa yang menghambat. Tapi sebelum kita akan membahas lebih lanjut dan diskusi tentang tema kita pada sore hari ini, kita akan dipimpin langsung doa oleh Pak Pastor Henok. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Kami tahu bahwa Tuhan Allah yang hidup, Allah yang perkasa, yang sanggup mengerjakan bagi kami segala perkara dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang akan memimpin kami dan menuntun kami. Terlebih pada saat sore hari ini, untuk kami akan mendengarkan renungan singkat. Berbicaralah ya Tuhan, nyatakanlah firman-Mu bagi kami semuanya. Kami tahu, kami perlu, kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang akan dapat menuntun dan memberi kekuatan kepada kami melalui hari-hari yang sukar dan sulit ini. Pimpin hamba-Mu dalam berbicara, tuntun dengan Roh Kudus-Mu. Kami sambut renungan singkat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pemirsa TVRI, renungan kita pada sore hari ini terdapat dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, Pak Pastor Henok, pada sore hari ini kita akan membahas tema terlepas dari dosa yang menghambat. Tapi sebelum kita membicarakan lebih dalam lagi soal tema kita yang terdapat dalam Yesaya 59 ayat 2, kita dengarkan sedikit renungan singkat dari Pak Pastor. Baik, selamat sore. Hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan tentang bagaimana kita terlepas dari dosa yang menghambat. Ya memang dosa itu menjadi penghambat dari setiap kehidupan kita. Hati kita ini sumber kehidupan, di mana hati kita ini yang akan kemudian menuntun kita dalam bergerak sepanjang hari, dalam apa yang kita kerjakan. Tuhan menginginkan hati kita ini bersih dari penghambat, hati kita ini bersih dari dosa. Sehingga dia boleh bekerja, dia boleh menuntun kita dan memimpin kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, itu semua berada dalam rencana Tuhan, berada dalam kehendak Tuhan. Dan semua ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu Tuhan mau membebaskan kita dari dosa yang menghambat. Jadi hati ini seperti wadah. Dan kalau wadah itu tersumbat, wadah itu ada penghambat, ya tidak mungkin kita dapat kemudian bisa mengerjakan dengan baik segala sesuatunya. Tapi kalau kemudian ada kelepasan, ada kelegaan, ya pasti kita dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Kita bisa mencapai segala sesuatu dengan baik. Nah, sebab itu penghambat ini namanya adalah dosa. Dan Tuhan ingin melepaskan kita dari itu. Dosa itu menghalangi yang baik dari Tuhan. Berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan mau beri kepada kita, sulit untuk sampai kepada kita, karena ada yang menghambat, ada yang menghalangi. Sebenarnya mungkin kita dalam berdoa, kita sudah memanjatkan permohonan kepada Tuhan, kita sudah meminta kepada Tuhan. Tetapi kemudian berkat itu tidak pernah sampai kepada kita. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tetapi karena kita yang masih ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Berkat itu sudah ada di depan sana, tapi kemudian berkat itu tidak sampai kepada kita, karena sekali lagi ada yang menghalangi kita. Nah, sebab itu Tuhan mau kita ada kelepasan dari dosa itu, agar berkatnya boleh sampai kepada kita. Agar berkatnya boleh hadir dalam hidup kita, dalam nikah kita, dalam keluarga kita. Nah, Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi umatnya. Nah, sebab itu dia menginginkan agar setiap umat Tuhan hari ini berdamai dengan dia. Itulah jalan bagaimana kita supaya terlepas dari dosa itu. Kita datang berdamai dengan Tuhan. Kita datang mohon kepada Tuhan kemurahan. Tuhan, berikan aku belas kasihan-Mu, ampuni segala kesalahanku, ampuni segala dosaku. Sebab jika hati itu bersih, maka apapun yang
kita kerjakan, apapun yang ingin kita lakukan, Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti akan campur tangan. Karena tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi penghambat antara kita dengan Tuhan. Nah, sebab itu mari saat ini kita hidup di dunia, jangan kita sampai berpatokan kepada segala sesuatu adalah dari dunia ini. Segala sesuatu adalah dari Tuhan. Sebab itu yang akan menolong kita nanti melalui hari-hari kita, sehingga kita ini tidak dipenuhi dengan penghambat-penghambat itu. Penghambat itu kan datang karena kita selama ini hidup bergaul dengan dunia, hidup bebas, hidup dalam dosa, sehingga pada akhirnya itu menumpuk menghambat kita semua. Tapi hari ini kalau kita beralih kepada Tuhan, hari ini kita beralih untuk berdamai dengan Tuhan, maka pastilah kita akan kemudian hidup merdeka, hidup bebas, penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan pasti tidak akan membiarkan umatnya berjalan seorang diri. Tuhan pasti akan memimpin dan menuntun. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kalau kita mau membebaskan diri kita dari dosa ini. Sebab dosa ini akan sangat menghalangi setiap apa yang baik dari Tuhan. Nah, mari saya ajak umat Tuhan hari-hari ini, kita harus bergaul dengan Tuhan lebih sering dalam doa, lebih sering dalam ibadah, biar kita terus bersekutu dengan Tuhan. Kita terus bergaul dengan Tuhan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan menghadapi segala kesusahan. Menghadapi segala keadaan yang sulit. Hanya bersama dengan Tuhan kita pasti mendapatkan kekuatan itu. Kalau kita berjalan sendiri, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Karena manusia ini siapa sih? Manusia ini kan lemah. Manusia ini debu tanah. Dia ketika nanti waktu meninggal, dia akan kembali kepada tanah. Kalau manusia tanpa Tuhan, hidup kita pasti tidak akan berdaya. Tapi kalau dengan Tuhan, banyak perkara yang dapat kita kerjakan. Nah, sebab itu penting sekali hubungan kita dengan Tuhan ini kita jaga. Jangan ada penghambat, jangan ada penghalang. Karena tanpa Tuhan, kata firman Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka daripada itu sekarang kita belajar menggantungkan hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan itu dikatakan dia air hidup, sumber air hidup. Maka itu kan kalau salurannya tersumbat, kita perlu membersihkan. Sesudah itu kita harus ganti juga sumbernya. Ya kan? Supaya pada waktu mengalir di dalam hati kita tidak membawa kotoran-kotoran yang kemungkinan ke depan akan menghambat lagi. Tapi karena kita mengganti sumber air yang baru, air yang bersih, air itu mengalir ke dalam hati kita tidak membawa kotoran, tapi membawa hal-hal yang baik, hal-hal yang baru. Sehingga di dalam hidup kita selalu ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang baru. Sebab itu mari saya ajak umat Tuhan hari-hari ini. Kita datang sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tetaplah berpegang kepada keyakinanmu, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak akan berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sebab itu mari bebaskan dirimu, lepaskan dirimu, jangan bergaul lagi dengan dunia, bergaulah dengan Allah, bergaulah dengan Tuhan, bersekutulah dengan Dia di dalam doa, di dalam penyembahan dan di dalam ibadah. Tuhan memberkati kita semua umat Tuhan. Dan saya percaya kalau kita semua ada kelepasan, pasti kita rasa ada kelegaan itu. Karena apa yang dari Tuhan selalu mendatangkan yang baik. Kalau apa yang dari dunia itu mendatangkan duka cita. Tapi yang dari Tuhan mendatangkan sukacita. Sebab itu kalau kita merdeka seperti negara kita merdeka, tentu ada kesenangan, ada kebahagiaan. Setiap hari boleh kita alami, boleh kita rasakan. Ya, Tuhan menolong kita semua, kita percaya bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Jangan kita bergantung kepada dunia, bergantunglah kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Henok untuk renungan singkatnya ya sesuai dengan tema kita terlepas dari dosa yang menghambat. Nah, Pak Pastor, sebenarnya pada saat kita berdosa, apa saja yang akan menghambat kita, hubungan kita dengan Tuhan? Nah, pada saat kita berdosa, itu otomatis kan seperti kotoran. Iya. Dia menghambat, menyumbat sesuatu dalam diri kita. Sehingga kemudian hubungan kita dengan Tuhan menjadi terganggu. Banyak orang di dalam hubungannya dengan Tuhan, dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan.
Dia tidak bisa merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Iya. Dia mungkin melayani, tetapi dia rasa hambar. Hambar, ya. Ya, tidak ada seperti di dalam dirinya itu ada rasa sukacita atau damai sejahtera. Ya, hanya seperti sebuah rutinitas. Rutinitas, ya. Sebab apa? Sebab ada dosa yang menghambatnya. Nah, dosa itu kan membuat kita dalam hubungan dengan Tuhan jadi jauh. Jauh. Iya kan? Tadinya kita, mungkin Tuhan mau kasih berkat nih. Tapi Tuhan lihat, ada yang menghambat. Jadi nggak nyampe-nyampe. Iya kan? Oke, tapi kita kan manusia, sudah ditebus Tuhan tentunya ya, apalagi kita anak-anak Allah sudah mengalami penebusan dengan Tuhan. Nah, pada saat kita punya dosa apa sebenarnya yang dimaksud ini gitu? Iya, banyak. Banyak ya? Ya, sebagai manusia tentu kita namanya manusia ya, dengan debu dan tanah kita bergaul setiap hari dengan dunia. Iya. Tentu kan banyak hal yang kita lihat dari mata, dari telinga, kita dengar, Benar. mulut kita ucapkan, hati pun timbul dan pikiran. Iya. Jadi dosa itu bisa banyak hal. Dalam hal ini bisa saja kita berpikir aja tentang hal yang najis misalnya, hal yang jahat, itu sudah menjadi bagian dari dosa. Baru berpikir aja itu, baru mengingini, itu sudah bagian dari dosa. Mata kita aja melihat, tapi sudah mengingini, itu sudah bagian dari firman Tuhan katakan kan, kita melihat aja mengingini, sudah dosa. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dosa, banyak dosa itu. Banyak penghambat itu. Nah, kalau kita mau ceritakan satu-satu kan, wah banyak sekali. Sekali. Iya, yang terpenting adalah sekarang, bagaimana kita datang sama Tuhan pribadi lepas pribadi, kita mohon pengampunan. Kan sudah ditebus oleh darah Yesus, kita mohon pengampunan korban Kristus Iya. untuk menyucikan, membersihkan hati kita. Setiap hari kita tidak terlepas dari dosa. Benar. Pasti. Sebab itu kita harus datang setiap hari juga untuk mohon Tuhan bersihkan dan baharui hidup kita. Oke. Nah, kita kan manusia nih Pak Pastor. Kita tahu kita sudah ditebus, kita masih melakukan dosa. Tapi sebagai manusia, kadang kita tidak sadar gitu, atau tidak tahu sebenarnya kita ini melakukan dosa, sehingga itu menghambat hubungan kita dengan Allah. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui kita ini masih berdosa, masih punya sedikit celah gitu, padahal kita sebenarnya tidak tahu atau tidak sadar gitu. Memang kadang manusia kita tidak sadar itu dosa. Iya, benar. Tidak sadar itu perbuatan yang salah. Karena manusia kan cenderung berpikir apa yang dibuatnya itu yang paling baik. Paling baik, benar. Padahal di mata Tuhan bisa saja itu keliru. Nah, bagi saya, untuk kita, sebab itu kita perlu setiap hari, kita datang sama Tuhan mohon, Tuhan ampuni saya untuk dosa yang saya perbuat, yang saya sadari, maupun yang tidak saya sadari. Iya kan? Karena ada dosa yang tidak kita sadari, kita perbuat, mungkin kita bicara sama orang, nggak tahu orang itu tersinggung sama kita. Ya. Padahal kita nggak tahu tuh, nggak mau buat dia tersinggung, cuma kata-kata kita ternyata membuat dia tersinggung. Mungkin dalam hal ini, orangnya mudah tersinggung. Tapi sebenarnya tidak, kita juga yang harus mengkoreksi diri. Berarti ada kata-kata kita yang harus kita perbaiki. Dari hal-hal kecil seperti itu, memang banyak yang tidak kita sadari. Nah, sebab itu kita perlu kalau setiap bangun kita tidur, kita mau tidur atau kita bangun pagi, kita mohon Tuhan ampuni dosa saya, yang saya sadar ataupun yang tidak saya sadari itu. Ya kan? Dan terlebih penting kalau ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan menuntun kita mengerti, inilah perbuatan yang benar, ini yang tidak benar. Nah, tapi memang kadang ya Pak Pendeta, walaupun saya pribadi, kadang kita melakukan dosa atau melakukan kesalahan kepada seseorang gitu. Mungkin cara menyelesaikannya kita minta maaf gitu. Tapi bagaimana dengan dosa yang kita lakukan sendiri? Kadang kita sebagai manusia itu malu gitu untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Itu kira-kira bagaimana Pak Pendeta? Ya, memang itu hal yang sulit ya. Karena kita manusia terkadang ada harga diri. Kalau kita sama orang bisa kita minta maaf. Tapi sebenarnya sama Tuhan itu jauh. Sebenarnya ini, sama Tuhan itu sangat mengerti. Sangat memahami hidup manusia. Justru kalau kita cerita sama Tuhan, Tuhan itu tahu betul bagaimana harus menolong kita. Kalau sama manusia mungkin kita cerita, dia nggak bisa mengerti. Oh, ternyata ini yang harus kita kerjakan dan sebagainya. Mungkin hanya bilang, sabar ya, percaya saja. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan lebih tahu, oh ini yang untuk dia harus dikerjakan. Jadi sama Tuhan tuh jangan malu cerita. Sama Tuhan tuh jangan sungkan. Secara pribadi, setiap hari kita dengan Tuhan di kamar kah, kita berdoa. Kita cerita saja sama Tuhan. Ini Tuhan kekuranganku, ini Tuhan kesalahanku.
Justru Tuhan itu sangat mengerti. Dia pribadi yang sangat memahami hati manusia karena dia menjadikan hati manusia. Kalau manusia mungkin dia hanya bilang sabar, tenang, kayak orang duka cita tuh. Jangan berduka, kan nggak tahu hatinya. Iya. Ya kan, hatinya padahal sedang susah, terus dibilang jangan berduka, pasti kita kayak, aduh malah tambah susah. Gitu. Karena manusia tidak sejauh itu bisa mengerti hati. Iya. Ya, bahkan keluarga pun, bahkan orang terdekat kita belum tentu tahu ini yang terbaik. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik. Ya kan, kita kadang minta sama Tuhan, Tuhan, saya minta ini. Tapi mungkin Tuhan tidak kasih. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu dan apa yang terbaik bagi hidup kita. Sebab itu sama Tuhan, jangan malu cerita. Jadikan Tuhan itu bukan hanya sekedar tempat curhat, tapi sebisa mungkin semuanya kita bisa cerita sama Tuhan. Ya, lebih daripada kepada teman kita. Karena teman terbaik pun belum tentu dia menjadi seorang yang selama-lamanya akan bersama dengan kita. Benar. Tapi Tuhan selama-lamanya bersama dengan kita. Amin. Dari kita lahir sampai hari ini, dari kita senang dan susah. Iya. Itu selalu cerita sama Tuhan. Jangan malu. Nah, Pak Pendeta, di Yesaya 59 ya, ini sesuai dengan perikopnya itu dosa adalah penghambat keselamatan. Nah, sebenarnya kita ini, kalau kita ya, manusia itu pada saat kita sudah ditebus, itu berarti kita sudah diselamatkan. Mendapatkan keselamatan dari Allah. Nah, yang dimaksud di sini adalah dosa penghambat keselamatan. Keselamatan apa yang dihambat oleh dosa ini? Nah, jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia membuka jalan, kata Ibrani, yang baru dan yang hidup. Iya. Bagi kita, dia jalan keselamatan Yang keselamatan. bagi setiap orang berdosa. Tadinya kita ini tidak punya kesempatan. Pintu tertutup untuk kita. Untuk kita bisa masuk untuk selamat tuh nggak ada jalan. Tapi waktu Yesus mati, dikatakan pintu tirainya terbuka. Kita punya jalan untuk masuk. Namanya jalan yang baru dan yang hidup. Nah, itu Tuhan sediakan jalan. Ini jalan untukmu nih. Tetapi banyak orang terkadang tidak mau menempuh jalan keselamatan. Maka dikatakan siapa yang percaya menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamatnya, ya dia akan diselamatkan. Tapi karena ketika kita berbuat dosa, itu kan sama dengan kita tidak percaya ya kan, kepada Tuhan. Jadi sehingga itu menjadi penghambat keselamatan yang sudah disediakan Tuhan. Jadi waktu Yesus disalib itu dia sudah sediakan keselamatan. Ini keselamatan. Tapi kemudian ada penghambat. Iya. Karena apa? Kita tidak percaya, kita berbuat dosa. Jadi berbuat dosa itu sama dengan kita tidak percaya, yang itu kemudian akan menghambat kita untuk menempuh jalan keselamatan yang disediakan Tuhan. Jadi Gitu. keselamatan yang dimaksud di sini juga adalah keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Benar sekali. Oke. Nah, Pak Pendeta, setelah kita sudah tahu bagaimana kalau kita ini masih punya dosa yang belum diselesaikan gitu. Bagaimana caranya kita membersihkan atau apa ya, cara untuk agar dosa kita itu diampuni? Ya, kita seperti saya katakan tadi dari awal, kita datang kepada Tuhan dan sepenuhnya kita bukan hanya bilang Tuhan saya minta maaf. Iya. Tapi kita cerita tuh, Tuhan inilah perbuatan saya, ini yang saya buat, ampuni saya. Dan kalau bisa ada hamba Tuhan untuk mendoakan kita, ya kan? Ya. Iya, ada hamba Tuhan Yang harus mendoakan kita juga. Walaupun mungkin kita masih belum siap, ya ceritakan detail-detailnya sama Tuhan secara pribadi. Amin. Jadi memang perlu untuk kita mengaku dosa juga. Ya, bukan hanya kita minta maaf, tapi kita mengaku, kita cerita. Benar sekali. Karena memang hal yang sangat sulit adalah jujur di hadapan Tuhan. Betul. Kita jujur bagaimana kita mengaku di hadapan Tuhan. Nah, Pak Pendeta, kita akan membahas lebih rinci lagi, lebih dalam lagi soal Yesaya 59 ayat 2 ini tentunya. Tapi setelah pujian yang satu ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Kembali lagi pemirsa TVRI, dan tentunya kita masih membahas sesuai tema, yaitu terlepas dari dosa yang menghambat. Jadi setelah kita sudah bincang-bincang panjang ya Pak Pendeta soal bagaimana dosa itu menjadi Ya, penghambat segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah, tadi sudah sesuai dengan perikopnya, yaitu penghambat keselamatan. Tapi setelah ditelusuri lagi ya di dalam Yesaya 59 ini, ternyata dosa juga menjadi penghambat doa. Tuh, yang menghambat doa kita, menjadi penghalang doa kita terhadap Allah. Nah, bagaimana dengan situasi atau kondisi di mana kadang kita mengaku sama Tuhan, tapi seperti melakukan pengaduan. baik. Ya memang kalau kita berbuat dosa, dosa itu menjadi penghambat bagi kita
di dalam kita berdoa. Dalam hal ini apa itu? Ketika kita bicara sama Tuhan, Tuhan tolong saya, misalnya berkati saya, atau Iya. Tuhan saya punya masalah A, B, C, D, E. Doa itu nggak akan pernah sampai. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa itu ada yang terpenting belum kita lepaskan. Kita belum mengampuni misalnya. Salah satu misalnya dosa itu kan kita dendam misalnya. Dendam. Kita belum mengampuni si A itu. Iya. Sekarang kita mohon, Tuhan berkati saya. Tapi pengampunan saja belum kita lepaskan. Itu menjadi penghambat dari Tuhan. Tuhan mau kasih berkatnya, tapi kita seperti tidak bisa mencapai berkat itu. Doa kita pun tidak pernah sampai sama Tuhan, jadi mentok. Ya kan? Tidak pernah sampai sama Tuhan. Karena ada sesuatu hal yang paling penting, yaitu kita belum lepaskan. Nah, ketika kita melepaskan itu, maka itu akan sampai kepada Tuhan, apapun yang kita sampaikan. Sederhananya, bahkan kita hanya berdoa, Tuhan, tolong saya. Itu akan sampai di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena yang menghambat itu sudah dilepaskan. Jadi kalau memang kita ini mau setiap doa, setiap seruan kita, setiap apa yang kita sampaikan sama Tuhan, diterima oleh Tuhan. Nomor satu kuncinya sederhana aja. Lepaskan apapun itu yang menghambat dalam hatimu. Kita pasti rasa, oh ini ganjalan. Kita tersandung sama orang, itu kan ganjalan dalam hati. Iya. Dan itu kita harus lepaskan. Kalau itu sudah kita lepaskan, saya percaya apapun yang kita nyatakan di hadapan Tuhan, pasti sampai kepada Tuhan. Amin. Tidak mungkin itu akan terhalang kemudian. Nah, itu sebabnya banyak kali orang merasa Tuhan tidak dengar doanya. Iya. Kok Tuhan tidak pernah jawab? Jawab. Kok selama ini saya sudah bertahun-tahun bergumul, berdoa dalam hidup saya untuk supaya saya mungkin bisa diberkati atau supaya saya mungkin hidup keluargaku baik. Tapi kok tidak pernah itu terwujud. Ya sebenarnya kita sendiri yang harus mengkoreksi. Ada apa dengan kita? Bukan ada apa dengan Tuhan. Ada apa dengan kita? Karena yang menjadi penghambat itu, yang menyebabkannya adalah kita sendiri. Karena Tuhan senantiasa selalu berusaha untuk justru melepaskan kita. Tapi kita yang terkadang tidak mau. Tidak mau. Iya. Kita dikatakan firman Tuhan mengeraskan hati. Istilahnya kan? Iya. Maka itu firman Tuhan katakan, jangan keraskan hatimu. Karena pada waktu kita mengeraskan hati, sulit untuk kita bisa terlepas juga. Jadi kita harus melembutkan. Seperti tanah, kalau dia mau ditabur benih dan tanah itu mau tumbuh dengan baik, maka tanah itu harus digarap, dibuat menjadi lembut. Tidak bisa tanah keras ditanami, ya kan? Dan dia tidak mungkin bertumbuh dengan baik. Sebab itu demikian juga hati kita. Perlu itu dilakukan. Saya rasa begitu. Oke. Nah, Pak Pastor, saya ini tertarik dalam ayat 1 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Apakah itu pada saat kita betul-betul mengeraskan hati kita? Ya, jadi pada waktu Tuhan bicara, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu adalah bentuk di mana dia menunjukkan kalau kamu sudah terbebas, maka ini akan kulakukan kepadamu. Aku akan menyelamatkanmu, aku akan menolongmu, aku akan mengulurkan tanganku untuk menyelamatkanmu. Dan pendengaranku tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi pendengaranku itu tajam. Kalau kamu sudah terlepas, apapun yang kamu sampaikan, pasti akan sampai. Akan sampai. Iya. Itu hasil yang kita terima ya dari dibersihkannya dosa. Betul. Kalau kita dibersihkan dari dosa, maka itulah hasil yang akan kita terima. Dan hasil yang baik ini, setiap hidup kita, untuk mendapatkan hasil yang baik, itu memang harus melalui proses. Sebab itu tidak ada yang instan. Dalam segala perjuangan dan perjalanan hidup ini ada yang instan. Doa pun begitu. Kita tidak bisa langsung minta Tuhan, jawab Tuhan. Iya. Tuhan, penuhi Tuhan. Hari ini, besok, lusa, saya mau dijawab. Tuhan punya waktunya, Tuhan punya caranya. Nomor satu, kita terlepas dari dosa. Kedua, kita menantikan saatnya Tuhan. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Kapanpun Tuhan mau berbuat itu, kita yakin. Oh, saya yakin. Pasti. Entahkah besok, entahkah lusa, entahkah kapan. Tapi saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Nah, sebab itu penting sekali. Setiap orang, setiap manusia harus terbebas. Terbebas ya. Sama dengan negara. Kalau kita bebas, kita merdeka, kita bisa lakukan apa saja. Kita bisa berhubungan dengan negara mana saja. Tapi kalau kita masih dalam perbudakan, kita diatur. Iya, benar. Kita
didikte apa yang harus kita mau buat. Nah, dosa itu mendikte kita. Kamu harus berbuat ini, berbuat ini. Akhirnya kita berbuat yang jahat terus, yang tidak baik. Tapi kapan kita merdeka, ya kita mendapatkan damai sejahtera. Hubungan kita dengan Tuhan pun jadi lebih baik. Amin. Iya, benar sekali ya Pak Pendeta. Harus merdeka dari Harus. dosa tentunya. Nah, apakah ada jalan lain yang dapat membebaskan diri kita dari dosa selain dalam Kristus Yesus? Tidak ada, saya rasa jawabannya. Kenapa demikian? Karena hanya satu pribadi yang membukakan jalan ini dengan cara memberikan nyawanya. Karena pada waktu zaman dahulu, orang Israel, supaya mereka bisa terbebas dari dosa, mereka harus mengorbankan, membawa lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, agar dosa-dosa mereka diampuni. Tetapi Yesus Kristus dikatakan membawa dirinya sendiri sebagai domba, sembelihan, dikorbankan untuk menebus dosa kita. Dan tidak ada yang seperti dia, yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, orang-orang yang tidak mengenal dia bahkan. Orang-orang yang bahkan mungkin meludahi dia, menyakiti dia, bahkan dia minta ampuni mereka. Sebab itu tidak ada jalan lain. Kata firman Tuhan, hanya melalui Yesus untuk bisa sampai kepada Bapa. Hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Berarti tidak ada jalan lain. Hanya di dalam Yesus Kristus kita bisa mendapatkan keselamatan kita. Amin. Kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena kalau tidak melalui Dia, tidak akan ada keselamatan itu. Itu hanya impian, itu hanya merupakan mimpi. Tetapi kita bersama dengan Tuhan, percaya kepada Dia, menyerahkan hidup kepada Dia, terlebih kita menerima dengan sepenuh hati kita. Itu sebabnya hubungannya dengan terlepas ini dulu. Kalau kita tidak terlepas, ya Kristen kita mungkin hanya KTP. Iya. Iya kan? Iya. Tapi dalam hati kita tidak ada Yesus. Iya. Kita ikut Yesus hanya karena orang tuaku Kristen aja. Tapi kita ikut Yesus harus Dia ada di dalam kita. Dalam hati kita, benar. Bukan hanya keluarga kita yang Kristen. Iya. Tapi Dia harus ada dalam kita. Benar sekali. Oke. Dan ini yang terakhir Pak Pendeta, pertanyaan saya yang terakhir. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, dan kita masih berbuat dosa, bahkan bisa dibilang seperti Pak Pendeta bilang tadi, mengeraskan hati kita. Apa akibat yang akan kita terima? Ya, salah satu akibat yang akan kita terima seperti saya katakan tadi, kita akan penuh dengan penderitaan. Sebab seperti kehidupan orang kalau berbuat salah, kita kan tertuduh. Betul, ya. Tertuduh terus setiap hari, rasanya kan tidak tenang. Tidak tenang. Iya kan? Kita ketemu dengan si A, karena kita mungkin istilahnya baku tak salah. Ya kan, kita ketemu si A, kita ketemu tidak baku enak. Itu bukan cuma kepada dia, karena hal itu ada dalam hati kita terus menerus. Kita sepertinya hidup dengan orang lain pun baku tak salah terus. Iya kan? Mau tidak mau baku tak salah, tapi baku tak salah. Karena apa? Karena dalam hati kita tidak ada pengampunan. Satu orang berbuat lagi, kita simpan lagi. Dan itu terus menumpuk, akhirnya kita tidak punya damai sejahtera. Itu konsekuensi pertama dari dosa, orang tidak punya damai. Tidak punya damai. Hidupnya tenang, tidak tenang, hidupnya dikejar-kejar dengan kesalahan. Ketemu dengan orang pun, ya menjadi serba salah. Ya kan? Itu konsekuensi pertama. Dan yang kedua, apa itu? Tidak ada, seperti yang saya katakan, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Ya kan? Dikatakan itu penghambat kepada keselamatan kita. Padahal kita sebagai orang Kristen kan rindu diselamatkan. Iya. Rindu supaya kita bersama dengan Yesus. Tapi gak akan tercapai kalau kita masih hidup dalam dosa. Nah, sebab itu perlu sekali kehidupan kita menyadari, orang Kristen menyadari. Mungkin kalau hari ini hidupnya tidak damai sejahtera, hidupnya tidak tenang, itu pasti ada sesuatu. Kalau itu tidak dilepaskan, akan terus berlanjut. Bukan hanya pada diri kita berdampaknya, kepada orang sekitar kita. Kalau kita sudah menikah, bisa kepada nikah kita. Nikah kita tidak tenang, setiap hari piring lempar terbang. Ya kan? Iya, Setiap hari berkelahi. Tetapi kalau ada damai sejahtera kan, apapun masalahnya kita hadapi sama-sama. Ya kan? Kalau ada damai sejahtera, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan pasti tolong. Jadi mau banyak sedikit uangnya, makannya banyak sedikit, tetap kita bersyukur, terima kasih. Kalau orang ada dosanya, yang ketiga nggak bisa bersyukur. Apapun yang ada sama dia bilang, kenapa begini terus?
ya kan? Banyak pengeluhan ya, Pak? Banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut. Tapi kalau orang terlepas, dia akan bisa bersyukur. Sedikit banyak berkatnya, dia akan katakan terima kasih Tuhan. Ya, saya rasa itu. Oke, nah itu panjang sekali ya, bagaimana pada saat kita berdosa, gitu, kita masih mengeraskan hati kita, tidak mau untuk mengaku dosa kita pada Tuhan, pasti kita akan kehilangan yang namanya keselamatan Dan dan damai damai sejahtera. sejahtera. Iya. Nah, kita sudah membahas panjang soal tema kita pada hari ini, terlepas dari dosa yang menghambat, dan tentunya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali dengan firman kita pada sore hari ini dapat menjadi pedoman hidup rohani kita. Dan sebelum kita menutup program Mimbar Agama Kristen, kita dengarkan sedikit closing statement ya dari Pak Pendeta. Ya, baik. Jadi mari umat Tuhan, kita bersama-sama terlepas dari dosa, agar apapun yang kita kerjakan, agar apapun yang kita rindukan, itu ke depan, sesuatunya Tuhan dapat terwujud. Jangan sampai apa yang sudah kita rindukan, apa yang kita doakan, itu tidak pernah terwujud, hanya karena ada dosa yang menghambat dalam diri kita. Damai sejahtera yang kita rindukan, itu tidak terwujud karena ada dosa. Sukacita, bahkan keselamatan yang kita rindukan, tidak terwujud juga karena ada dosa. Sebab itu kalau kita merindu hal-hal baik, kita alami dalam hidup kita, mari terlepaslah, berdamailah dengan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, jangan malu mengaku sama Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau kita mau terlepas dari firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya. Sebab itu jangan malu untuk kita datang sama Tuhan, mohon kelepasan dari Tuhan. Karena disitulah sumber sukacita dan damai sejahtera sesungguhnya. Kalau kita ada kelepasan dari dosa. Demikian. Amin. Nah, kita langsung dipimpin dalam doa untuk menutup program Mimbar Agama Kristen kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan buat perhatian-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, untuk firman yang sudah boleh kami terima. Bahkan perbincangan kami. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini bukan hanya berhenti sampai di sini, tapi kiranya boleh sampai kepada umat-umat-Mu dan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah di tengah-tengah umat-umat-Mu di hari-hari ini. Hamba percaya Engkau tidak tinggal diam melihat keadaan umat-Mu hari ini. Tolonglah mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka pergumulkan, Tuhan kiranya ada di sana bagi mereka untuk menolong melepaskan mereka dari keadaan mereka yang mungkin saat ini penuh dengan kesusahan karena adanya dosa yang menghambat hubungan mereka dengan Engkau. Berikanlah kemerdekaan-Mu agar damai sejahtera itu turun di tengah-tengah umat-Mu dan boleh hadir sukacita, boleh kasih itu hadir di tengah-tengah mereka, sehingga apapun yang terjadi, apapun yang hari ini terjadi dalam dunia ini, tetap kami dapat melaluinya dengan penuh damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus yang baik, bukan kami yang baik. Sebab Engkaulah ya Tuhan, Allah yang hidup, yang maha kuasa. Kami percayakan hidup kami semua di dalam tangan-Mu dan seluruh umat-umat-Mu di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat Pak Pendeta Henok Immanuel Ongan dan pemirsa TVRI. Semoga firman Tuhan pada sore hari ini terus menyertai kita semua, bagaimana kita menjadi orang yang mau mengaku dan membersihkan dosa kita terhadap Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang beroleh keselamatan dan juga damai sejahtera. Dan tonton terus Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu mulai dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Dan saya Vanessa Michelle pamit undur diri. Shalom. Shalom.